Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Ahmadani. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan beberapa soal dengan metode eliminasi Gauss dengan pivoting dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Pertama, kita akan mengerjakan metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Di mana contoh soalnya, selesaikan sistem pertamaan lanjar berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancang pivot. Di sini kita akan mengerjakannya menggunakan Microsoft Excel. Nantinya, setelah kita mendapatkan hasilnya, nanti kita akan mengerjakan menggunakan teknik penyulihan mundur. Oke, langsung saja ke Microsoft Excel. Di sini kita akan menyalin setiap nilai koefisiennya. Jadi di sini 1, 2, 1, 2, dimana ini 3, 6, 0, dan 9. Lalu 2, 8, 4, 6. Lalu di sini kita akan merubah nilai diagonal bawah ini menjadi bernilai 0. Jadi di sini sama di mana R2 dikurang 3 dibagi 1, di mana kita kali dengan R1. Di sini kita bisa menyederhanakannya menjadi R2 dikurang 3 dikali R1. Berikutnya untuk ini di mana R3 kita kurang dengan 2, kita bagi dengan 1, dan kita kali dengan R1. Di sini kita sederhanakan. Jadi R3, sini R3 kita kurang dengan 2, kita kali dengan R1. Untuk yang baris pertama nih, kita mengkopikannya saja, lalu kita tarik ke samping kanan. Lalu untuk ini sama dengan R2 dikurang 3 dikali R1. Enter. Lalu kita tarik dia ke kanan. Ini dimana sama dengan R3 dikurang 2, kita kali dengan R1. Enter. Lalu kita tarik dia ke kanan. Berikutnya, agar dia nilai ini tidak bernilai 0, nilai pivot ini tidak bernilai 0, kita akan memindahkan, kita akan menggeser atau memindahkan baris row kedua dan row ketiga, di mana R2 itu kita pindahkan ke R3. Jadi di sini yang untuk row 1 kita salin saja. Dan untuk row 2, untuk baris kedua, di mana kita ambil dari baris yang ketiga, lalu kita tarik. Dan untuk row 3 kita ambil dari row 2. Enter. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasilnya di mana diagonal bawah sudah bernilai 0. Jadi kita dapat mengerjakannya menggunakan teknik penyulihan mundur. Oke, kembali lagi ke slide
Setelah kita mengerjakannya menggunakan Microsoft Excel, kita mendapatkan nilainya. Lalu di sini kita akan mengerjakannya menggunakan teknik penyulihan mundur. Di mana hasil yang kita dapat tadi yaitu X1 tambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2, dan 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2, dan min 3X3 sama dengan 3. Di mana min 3X3 sama dengan 3, di mana X3 sama dengan min 3 bagi 3 sama dengan min 1. Karena kita sudah mendapat nilai dari X3, jadi kita ganti saja nilai X3-nya, jadi 4X2 ditambah 2 kali min 1 sama dengan 2. Jadi X2-nya di mana nilai 4X2 sama dengan 2 ditambah 2. Jadi kita pindah ruaskan. Lalu X2-nya sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai X2-nya. Jadi kita substitusikan nilai X3 dan nilai X2 yang sudah kita dapat. Jadi X1 tambah 2 kali 1 ditambah min 1 sama dengan 2. Di mana X1 sama dengan 2 dikurang 1. Jadi kita pindah ruaskan. Lalu X1 sama dengan 1. Jadi solusinya adalah X sama dengan 1, X1-nya 1, X2-nya 1, dan X3-nya min 1 yang ditransport. Berikutnya, kita akan mengerjakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Di mana contoh soalnya, selesaikan sistem persamaan lanjar di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, di sini kita akan mengerjakannya menggunakan Microsoft Excel. Oke, langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Di sini kita akan membuat coefficient-nya terlebih dahulu. Di mana 3 min 0,1 min 0,2 7,85 0,1 7 min 0,3 min 19,3. Berikutnya 0,3 min 0,2 10 dan 71,4. Yang pertama itu kita akan membuat nilai pada baris pertama, kolom pertama itu bernilai 1. Caranya yaitu R1 kita bagi dengan 3, dimana sama dengan R1 kita bagi dengan 3. Lalu kita salin ke kanan. Untuk yang baris kedua dan baris ketiganya kita salin aja. Lalu kita akan membuat pada diagonal bawah nih dia bernilai 0. Jadi kita buat dulu yang pada baris pertama. Pada baris yang pertama, pada row kedua dan ketiga nih kita buat dia bernilai 0 terlebih dahulu. Caranya di mana R2 dikurang 0,1 kita kali dengan R1. Dan untuk baris ketiga nih dimana R3 kita kurang dia dengan 0,3 kita kali dengan R1. Yang untuk baris pertama kita copy saja, kita tarik dia ke samping kanan. Lalu untuk baris kedua dimana R2 dikurang
nilai pada sel ini, di mana kita akan menyisipkan simbol dolar, lalu kita kali dia dengan R1, enter, lalu kita tarik dia ke kanan. Untuk R3 di mana sama dengan row 3 ini, kita kurang nilai dari row 3 di mana kita beri dia lambang dolar, lalu kita kali dia dengan R1, enter, kita copy dia, lalu kita akan membuat nilai pada baris kedua kolom kedua nih, kita akan membuat dia bernilai 1. Caranya dimana R2 kita bagi dengan 7,003333. Untuk baris pertama kita copy saja, kita tarik dia ke kanan. Untuk baris kedua, row kedua sama dengan row 2, kita bagi dia dengan nilai ini, nilai pada sel ini, lalu kita sisipkan tanda lambang dolar, enter, kita tarik dia ke samping kanan. Lalu untuk ini row 3 baris ketiga kita copy saja, kita tarik dia ke samping kanan. Lalu kita akan membuat nilai pada baris pertama kolom kedua dan baris ketiga kolom kedua itu dia bernilai 0. Caranya itu R1 dikurang nilai dari baris pertama kolom kedua nih, yaitu min 0,03333, lalu kita kali dia dengan R2. Untuk ini, untuk baris ketiga, row ketiga, di mana R3 kita kurangkan dia dengan nilai dari baris ketiga kolom kedua, min 0,19, kita kali dengan R2. Oke, sama dengan R1 kita kurang dengan nilai pada sel ini, pada sel baris pertama kolom kedua, lalu kita tambahkan simbol dolar, lalu kita kali dia dengan R2, enter, kita tarik dia ke kanan. Lalu untuk baris kedua kita copy saja, enter, kita tarik dia ke kanan. Lalu untuk baris ketiga sama dengan row 3 dikurang nilai dari sel ini, di mana kita sisipkan lagi simbol dolar, kita kali dia dengan R2, enter, kita tarik dia ke samping kanan. Nah, sudah dapat, jadi pada diagonal bawah sudah bernilai 0. Berikutnya kita akan membuat ini, nilai ini agar dia diagonal ini, agar dia berbentuk diagonal, kita akan merubahnya agar dia bernilai 1. Pada baris ketiga kolom ketiga kita akan merubahnya bernilai 1. Caranya di mana R3 kita bagi dia dengan nilai ini, jadi kita bagi dengan 0,0124. Baris pertama kita copy saja,
kita tarik dia ke kanan. Lalu untuk baris kedua sama kita copy saja. Kita tarik lagi dia ke samping kanan. Lalu untuk ini itu sama dengan baris ketiga. Kita bagi dia dengan nilai ini. Lalu kita sisipkan simbol dolar. Enter. Lalu kita tarik ke kanan. Jadi dia sudah bernilai 1. Berikutnya pada baris kedua dan baris pertama dan baris kedua kolom ketiga nih, kita ingin merubahnya bernilai 0 agar dia bernilai 0. Kita caranya yaitu di mana R1 dikurang nilai dari ini yaitu min 0,0686, di mana kita kali dia dengan R3. Ini di mana R2 kita kurangkan dia dengan nilai ini, jadi min 0,04188. Kita kali dia dengan row 3, langsung saja sama dengan R1. Kita kurangkan dia dengan nilai pada sel ini, lalu kita sisipkan simbol dolar, lalu kita kalikan dia dengan R3. Enter. Kita tarik dia ke kanan. Nah, sudah bernilai 0. Jadi untuk ini R2 kita kurangkan dia dengan nilai pada sel ini, pada baris kedua kolom ketiga nih, dimana kita sisipkan lagi dia simbol dolar, kita kalikan dia dengan row 3. Enter. Kita tarik dia ke samping kanan. Nah, sudah bernilai 0. Untuk yang row 3 kita copy saja. Ya, jadi di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Hasil dari ini itu adalah nilai X yang kita cari. Jadi kita tidak perlu mencari dengan teknik penyulihan mundur. Jadi pada 3 ini itu adalah nilai dari X1 dan min 2,5 ini adalah nilai dari X2 dan 7 ini adalah nilai dari X3. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.